Belum selesai kasus antara Edi Gunawan dan Hendri Gunawan. Edi Gunawan kembali berurusan dengan pihak kepolisian terkait dugaan penganiayaan yang terjadi padanya. Berawal dari kedatangan Edi Gunawan alias Kimlay ke bengkel usaha Jaya milik orang tua dari Edi Gunawan yang berada di Jalan Kiai Hasim, Kelurahan Sulancana, Kecamatan Jambi Timur. Bengkel yang seharusnya ditutup oleh pemerintah dikarenakan masih dalam perkara hukum sengketa antara kakak beradik ini justru dibuka. Dikarenakan penasaran, Edi Gunawan mendatangi bengkel tersebut dengan beberapa orang. Pada saat mau masuk bengkel milik orang tuanya, Edi Gunawan tidak diizinkan masuk oleh Benny Haryanto alias Aan. Saksi Bribka Alin Kuswara dan Bribka Roleksi Situmeang melihat korban Edi Kimlay posisi sedang duduk di dekat pagar bengkel usaha Jaya, belakang mobil truk di situ. Kemudian korban Edi Gunawan langsung mendekat ke arah mobil patroli. Kemudian Bribka Alin Kuswara menanyakan perihal yang terjadi di tempat tersebut dengan berkata, "Bang, ada kejadian apa di sini? Kami dihubungi Polresta, katanya di sini ada keributan." Betul, sesuai dengan ini ya. Kemudian korban Edi Gunawan berkata, tidak ada keributan. Kemudian tidak ada keributan di sini, Pak. Aku cuma mau merekam kegiatan di dalam bengkel karena aku dapat informasi kalau bengkel ini sudah beroperasi, padahal bengkel masih disegel oleh pemerintah Kota Jambi. Dari tadi sore aku mau masuk ke bengkel. Dari tadi sore aku mau masuk ke bengkel orang tua aku tidak bisa karena dikunci orang tua dari dalam. Aku tidak bisa masuk. Sesuai Pak. Siap. BAP. Betul. Itu. Bisa diulangi percakapannya Pak. Ditanyakan sesuai dengan BAP. Rupanya mereka ngunci, nggak izinkan saya masuk. Saya menunggu. Saya tahan menunggu sampai jam pulang kerja mereka. Biasa jam pulang kerja dari orang tua saya tuh jam 5 udah pulang. Nah, sebelum jam 5 datanglah PH-nya si Hendri. Saat itu Nasib Simar Mata. Nah, Nasib menunjukkan saya bahwa izin bengkel yang telah disegel telah dicabut. Istilahnya boleh beroperasi. Kalau memang sudah beroperasi oleh satu pintu, kenapa segel masih ada? Dipasang lagi. Dipasang dan belum dibuka. Kalau belum dibuka artinya kan belum resmi beroperasi. Nah, saya makanya terjadilah argumentasi. Ya biasalah argumentasi. Yang penting kita tidak menggunakan fisik. Mencari kebenaran masing-masing. Dan lama kemudian pulang PH-nya. Saya masih menunggu. Kenapa saya menunggu? Saya mau merekam siapa yang di dalam bekerja. Akan saya buktikan dan akan saya laporkan secara resmi ke satu pintu. Nah, alhasil tunggu-menunggu terjadilah pada malam itu jam 21.30. Waktu itu ada salah satu pihak dari dia meminta izin sama saya bahwa mereka mau pulang. Saya bilang saya tidak melarang mereka pulang. Kalau saya melarang, salah. Saya kalau memukul, salah. Saya bilang silakan aja pulang. Waktu itu si Irwan Parani yang menghampiri saya. Saya nggak ada. Yang disaksikan oleh beberapa security saya dan security dia. Kebetulan ada sopirnya juga, si Rahmat. Tahu itu, saya bilang silakan, saya cuma mau merekam. Oh, kalau sudah saya rekam cukup bahwa itu pembuktian mereka sudah bekerja, tapi dalam keadaan masih disegel kantor dan bengkel.
Akan tetapi begitu mereka keluar, saya mau masuk ke dalam rumah, pintu samping kemarin ada rekonstruksi, itu mungkin lebih jelas nanti rekonstruksinya bisa media minta lah, bisa lebih jelas. Kemarin ada beberapa media yang merekam. Saya mau masuk rumah, saya dicekek dari belakang. Saya udah masuk nih pintu, sudah masuk pintu, terus saya dibanting. Nah, rekonstruksi kemarin saya menindih dia. Memang betul, karena saya dibanting, saya ketarik, sehingga dia di bawah, saya di atas. Keadaan tangannya mengapit saya begini. Saya mau masuk, Pak. Kasih Gini. dong. Pak, bukan diperhadapkan wajahnya. Bos kita gini. Pak, ini Pak, saya tuh sudah masuk dalam. Kaki saya tuh kira-kira dari sini itu 1 meter sudah masuk dalam. Dia banting, saya gini, mungkin dia jatuh juga baru saya di atas. Karena dia tetap gini. Ya. Pas pada saat itu banyaklah dari pihak kepolisian Polsek Jambi Timur yang disuruh Polresta datang untuk melihat TKP. Katanya ada keributan, itu nggak ada sama sekali. Terus dari security yang ada melerai, saya dicekek gitu, tangan saya dilepas. Pas kemarin juga dari pihak terlapor si Benny, dia menyangkal bahwa katanya saya yang mendorong. Itu semua nggak benar, fitnah. Kalau saya bilang, kalau saya mendorong, saya tidak akan jatuh. Kalau saya mendorong nih dari belakang, dari samping pintu, karena dia mengarah ke pintu luar, dari dalam mengarah keluar. Kalau saya dorong dia jatuh, tengkurap. Nah ini dia sama-sama telentang, saya telentang tapi saya menindih dia. Nah dikira itulah saya ini. Tapi saya curiga nih, CCTV yang ada kemarin semua lompat-lompat. Saya di dalam ruangan CCTV, di dalam masuk ke rumah orang tua itu ada CCTV, cuma ada si Wulan aja yang keluar dari karyawan. Saya yang ditarik dari dalam keluar nggak ada. Terus CCTV yang samping kanan itu kan yang ada CCTV yang dia rekam, katanya dia rekam itu samping kiri. Yang samping kanan itu ada dulu, itu sama sekali sudah dicopot sama sekali. Nah, itu yang menghilangkan barang bukti. Kenapa saya bilang menghilangkan barang bukti? Anaknya yang merekam katanya CCTV rusak. Kenapa dia CCTV? CCTV itu nggak pernah rusak. Saya duga ini dirusakkan atau dihapus. Kemarin saya mengungkapkan kepada Kasipidum sama jaksa penuntut supaya bisa saksi ahli mengecek CCTV. Tapi kemarin saya minta sama penyidik bahwa rekaman yang ada tidak diberikan oleh penyidik. Itu hak mereka lah, karena takut saya yang sebarkan, tapi saya enggak lah. Tapi akan saya cari saksi ahli supaya bisa sejelas-jelasnya bahwa CCTV itu diedit atau dipotong sepotong-sepotong. Itu akan satu. Itu yang kejadian itu. Dan saya curiga juga ini masalah perizinan. Saya duga nih ini ada oknum satu pintu nih, PTSP. Kok izin sudah disegel dan tidak dibuka segelnya, terus diterbitkanlah surat izin beroperasi kembali. Saya kemarin membuat surat keberatan ke satu pintu. Saya dengar ada media yang ke sana ketemu kabid perizinannya Pak Sahat pada saat itu. Dia menjelaskan bahwa dia memberi izin dengan kata lain dia kasih waktu 2 minggu. Apabila dalam 2 minggu tidak ada persetujuan ahli waris, maka satu pintu akan cabut permanen. Tapi sampai hari ini, kemarin rekonstruksi di lapangan sudah makan waktu 2 bulan,
2 bulanan apa 3 bulan saya nggak tahu, masih tetap operasi. Kenapa mereka ngotot operasi? Karena itu tempat masuk uang. Bengkel itu setiap bulan minimal 100 sampai 150 juta pemasukan uang bersih loh. Zaman orang tua saya sebelum meninggal itu beroperasi dapat 100 sampai 150 juta. Itulah saya minta juga nanti apabila nanti ke persidangan semua bisa jelas, saya akan minta hakim untuk bisa memanggil satu pintu supaya bisa menjelaskan apakah dengan dia terbitkan izin itu semua bengkel itu menjadi milik dia. Apakah begitu? Saya rasa nanti ya orang dinas satu pintu lah yang bisa menjelaskan. Nah, dengan surat saya juga keberatan, nggak ada tanggapan sama hari ini. Sampai detik ini setahu kita perizinan untuk usaha bengkel itu masih disegel. Sudah dibuka sama satu pintu buka. Pada saat itu waktu itu dia bilang dibuka segel dengan asumsi dikasih kepada Hendry supaya meminta ahli waris, persetujuan ahli waris, karena ini masih dalam gugatan. Sudah saya gugat itu, bengkel apapun semua milik orang tua saya gugat. Itu di PN dikuatkan. Saya gugat itu bukan saya gugat milik saya sendiri, enggak. Saya gugat itu semua mendapat hak yang sama, dibagi 3. Di PN saya dikuatkan, di pengadilan tinggi saya dikuatkan. Sekarang dalam proses kasasi, insya Allah kasasi nanti bisa dikuatkan juga, karena saya tidak mau mengambil hak orang, hak saya juga nggak mau diambil. Selama ini Hendry semua menguasai, tapi nggak apa-apa, itu berproses saja, nanti kita lihat. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dia merubah nama dia sendiri. Pada saat itu dia ngajukan, hebatnya dalam waktu 9 hari satu pintu bisa mengeluarkan. Waktu itu saya ada membuat suatu kerusakan situ, karena saya bilang bengkel jangan dibuka. Dia buka. Nah, begitu saya merusakkan bengkel, dia langsung ganti nama dia. Langsung saat itu dia ganti nama dia. Nah, disitulah saya melakukan kerusakan kedua kali lagi. Itulah yang diviralkan sampai saya ditahan sama jaksa. Katanya saya ada mencuri juga. Itu sudah jelas semua. Nah, kenapa? Saya melakukan kerusakan itu sekitar sudah apa belum ya? Saya lupa lah. Duluan bengkel. Pokoknya saya Februari itu saya katanya jangan buka bengkel. Nah, itulah dia merubah nama izin dia tanpa persetujuan waris. Sedangkan dari Kabid satu pintu Pak Sahat itu, saya kalau nggak salah dari media yang ngomong, katanya dia memberi izin tapi dengan syarat harus minta persetujuan ahli waris. Apabila tidak ada, dia akan cabut permanen. Sampai hari ini enggak. Tahun kita sudah berapa lama usaha bengkel itu berjalan? Dari dulu tahun 76. Orang tua saya meninggal tanggal 5 Januari tahun 2022. Jadi sebelum itu juga bulan 11, bulan 10, bulan 11 Hendry sudah mengambil ya. Pada saat itu kita masih oke-oke aja. Saya bilang ya karena saya kerjaan juga banyak, dia di bengkel, ya saya suruh dia urus. Tapi bukan suruh dia urus itu menjadi milik dia, enggak. Ya urus. Nah, begitu meninggal orang tua, saya bilang kita harus duduk sama-sama. Kita harus bagi. Nah, dia nggak mau, katanya milik dia. Itulah
Pada saat Edi Gunawan alias Kimlay yang ingin masuk ke bengkel usaha milik orang tuanya dihalangi Beni Haryanto alias Aan, terjadi upaya tarik-menarik yang menyebabkan keduanya terjatuh di depan pintu masuk bengkel tersebut. Bukan Pak, ini buat tarik. Kandang supaya jangan masuk. Jangan keluar. Ada teriakan tutup pintu. Oke. Ini sangat keras nih Pak. Ini kalau 10 menit meninggal nih Pak. Pasti. Udah berdiri. Baru selesai berdiri nih. Dipisah. Bisa. Pak Beni di bawah situ dulu. Lalu Yang mau Pak ini siapa? Rekonstruksi sesuai permintaan jaksa penuntut umum sama penyidik dari Polsek, saya melapor. Yang saya ragukan itu, kenapa laporan di Polresta P21 dan tidak dilakukan apa? Lengkap. Sedangkan saya diminta P19, banyak poin-poinnya. Saya kalau nggak salah tadi didengar laporan Kapolsek ke Kasipidum ada 19 yang harus kami penuhi. Dan saya heran juga. Saya sangat-sangat heran. Saya mau masuk rumah orang tua saya. Sama sekali saya nggak boleh masuk. Si Beni kapasitasnya jadi apa dia di sini? Kok saya jadi tersangka dan P21? Sedangkan laporan saya P19. Saya nggak ngerti itu. Dari polisi kah, dari jaksa kah, saya nggak ngerti. Jadi nanti ini berproses saja. Saya duga juga ini. Saya duga nih. Ada inisial AK yang bermain Markus. Supaya kalian tahu, Markus, AK. Ini dulu saya juga ditahan 21 hari. Kasus pengrusakan sama katanya saya mencuri. Itu milik orang tua. Semua harta milik orang tua. Dia bilang saya mencuri. Dan saya sempat ditahan 21 hari oleh kejaksaan. Tapi saya terima. Alhasil dalam sidang 1-2 kali sidang itu ditunda sampai kasus perdata ingkrah. Kita lihat putusan Pengadilan Negeri Jambi telah memutuskan itu sesuai tuntutan saya bagi 3. Bukan saya memiliki. Putusan lagi Pengadilan Tinggi sama, tetap bagi 3. Saya nggak mau ambil serakah hak orang. Sedangkan Henry masih menuntut bahwa itu hak dia. Istrinya juga melapor saya ke Polda, ada 10 laporan. Subdit 1, 2, 3, 4. Nanti tinggal lihat aja siapa yang akan lapor balik. Saya tinggal tunggu. Ya kan? Saya tinggal tunggu aja prosesnya. Ya, kalau kita dari pihak pelapor, klien saya telah menyelesaikan laporannya secara reka adegan yang terjadi pada hari ini, rekonstruksi terus jaksa penuntut umum bahwa klien kita memang kalau dari kejadian memang didorong atau di fitting tadi katanya bahasanya dari keterangan saksi yang ada. Namun terhadap proses ini kita masih dalam tahap di pemeriksaan di kejaksaan, jadi harus kita patuhi, kita ikuti secara patut dengan negara yang baik. Kedepannya kita sudah dapat dengan jelas adegan-adegan dari adegan pertama sampai adegan kelima tadi yang terjadi di sini. Luar dari konteks perkara ini ya, dari perkara yang sedang ditangani. Tetapi saya dapat info dari klien masalah izin itu sudah selesai dan sudah tidak ada masalah lagi, makanya sudah beroperasi.
Tapi itu luar lah dari konteks ini sebenarnya. Peristiwa ini kan dari permasalahan izinnya itu sebelumnya kan ada. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan izin ini peristiwa ini. Ini kan masalah penganiayaan dan ada dugaan penyerangan. Nah, mau ada izin atau tidak izin kan peristiwa pidana kan beda. Izin itu masalah administrasi. Tapi yang masalah laporan yang di sini adalah masalah pidana. Itu dua hal dalam konteks hukum yang berbeda. Gitu. Pasca pembuatan laporan, pihak Edi Gunawan yang diminta untuk melengkapi bukti-bukti tersebut bersama pihak Polsek Jambi Timur dan Kejaksaan Negeri Jambi melakukan reka adegan di depan bengkel usaha Jaya milik orang tuanya. Pada saat reka adegan turut disaksikan oleh pihak Polsek Jambi Timur, pihak Kejari Jambi dan pihak Edi Gunawan serta pihak Beni Haryanto alias Aan. Oke Pak, terlihat dari CCTV Pak, posisi Pak Beni di sini Pak dibawa oleh Mas Hafani, Bang Supri ya. Di sini Pak, posisi dekat mobil. Terus dibawa masuk oleh Rahmat ke dalam. Di posisi ini Pak, posisi yang ini Pak. Di depan pintu. Ya, di depan pintu kan. Iya. Abang suruh masuk ke dalam kan. Betul. Terus Pak Beni masuk. Apa yang abang tetap di luar kan? Iya. Gitu Pak. Kita ambil gambar itu enggak? Perempuan keluar. Siapa yang pertama? Yang keluar pertama siapa? Di mana posisi Lang? Ini di mana Beni posisinya? Minta tolong, aku mundur Pak. Waktu buka pintu Pak Beni di luar atau di dalam? Berarti kita udah buka ini ya? Oke. Mau bikin tanah Pak. Satu, dua. Oke. Pada saat yang bersamaan, Bribka Meang berjalan ke arah sini Pak. Yang Samalin mana? Sebelumnya kan Dalam proses reka adegan turut dihadiri sebanyak 10 saksi dan 5 adegan yang digelar pada saat reka adegan. Reka adegan tersebut disaksikan langsung oleh Kasipidum Kejari Jambi Efronal Pasaribu dan Kapolsek Jambi Timur Yumika. Ini adalah saudara Edi Gunawan dan terlapor misalnya saudara B yang saat ini masih berproses ya, masih dalam proses penyidikan. Sesuai tadi disampaikan Pak Kasipidum, ada beberapa petunjuk dari JPU yang harus kami penuhi. Salah satunya kegiatan rekonstruksi ini hasil pantauan kita. Dari hasil pantauan reka adegan tadi, memang kami sudah menerima berkas perkara. Kami juga sudah lakukan ekspos secara internal. Kemudian kami mengeluarkan petunjuk yang sudah kami kirimkan ke penyidik. Ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, termasuk salah satunya permintaan kami dalam petunjuk kami adalah melakukan rekonstruksi untuk memastikan peristiwa pada saat terjadinya di tempat kejadian perkara. Alhamdulillah tadi bersama dengan teman-teman penyidik dan Pak Kapolsek kami sudah melihat adegan-adegannya. Kami juga mencatat segala bantahan, mencatat segala masukan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Harapan besar kami untuk beberapa hari ke depan petunjuk kami segera dipenuhi Pak Kapolsek. Nanti saya sudah bilang ke Pak Kapolsek bahwa sudah dipenuhi, saya mohon waktu untuk duduk bersama dengan jasa-jasa saya di ruangan kami kejaksaan. Diperiksa dalam pemeriksaan tambahan Pak ya. Jadi memang ini ada versi-versi yang berbeda, tapi kami ada panduan tadi kaitan dengan CCTV. CCTV itu kami lihat nanti sebagai petunjuk mengarah kepada keterangan mana yang mendekati Pak dari saksi-saksi yang